Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini gue mau cerita seseorang penipu yang kalau menurut gue sih sebenarnya agak konyol sih. Kenapa? Karena penipuannya mengatasnamakan cinta. Nah, jadi di tahun 2018 ada seorang cewek namanya tuh Cecilia Freyhoy. Dia tuh asal Norwegia, umurnya 28 tahun dan dia sedang mengambil S2 di London. Berarti cewek ini tuh termasuk orang yang pinter guys. Nah, suatu hari dia tuh sedang cari jodoh di aplikasi yang namanya Tinder. Dari situ dia kenalan sama satu cowok guys. Cowok ini tuh ganteng banget, kaya raya, dan dia ngaku sebagai miliarder. Nah guys, gue ini mau cerita dari sudut pandangnya si Cecil. Nah, dia itu udah sekolah sampai mau ambil gelar S2 atau Master. Berarti di dalam akademisinya tuh dia termasuk orang yang pintar. Tetapi kenapa dia bisa menjadi korban penipuan? Sekali lagi guys, karena cinta yang membutakan. Nah, akhirnya dia tuh lewat aplikasi Tinder kenalan sama cowok ganteng namanya Simon LeView. Nah, dia tuh ngaku-ngaku sebagai seorang miliarder, punya bisnis atau keluarganya tuh bisnis berlian, dan bapaknya adalah seorang Lev LeView. Dia ngaku-ngaku sebagai anaknya, berarti dia menjadi putra atau pangeran berlian guys. Nah, makin lama makin dekat, Cecil ini makin jatuh cinta sama si Simon karena Simon ini udah kaya, seorang miliarder, ganteng, dan dia juga orangnya yang low profile. Nah, sampai akhirnya mereka itu ketemuan di Hotel Four Seasons di London. Nah, dari pertemuan mereka ini, Simon langsung ngajakin si Cecil ini untuk ikut bisnis trip ke luar negeri pakai jet pribadinya guys. Nah, dari sini tuh si Cecil makin kelepek-kelepek guys. Dan akhirnya mereka tuh hubungannya makin lama makin dekat. Cuman karena berbeda negara, jadi mereka tuh pacarannya secara jarak jauh atau yang disebut tuh LDR. Dan mereka berkomunikasi hanya lewat WhatsApp. Nah, dari situ si Simon rajin banget ngirimin video-video kalau dia lagi naik mobil Ferrari atau lagi naik jet pribadinya. Dan dia juga sering ngasih voice note gombal guys. Ya, dia bilang kalau gue tuh belum pernah merasakan cinta seperti ini. Dan gue tuh pengen lu jadi ibunya anak-anak gue. Nah, dari sini tuh si Cecil ini makin makin kelepek-kelepek guys. Nah, cuman lucunya atau anehnya, Cecil ini harusnya tahu dong, orang kaya tapi dia nggak pernah menerima ya hadiah apapun gitu. Cuma balik lagi, karena jatuh cinta semuanya ketutup guys. Setelah 1 bulan mereka berpacaran, nah si Simon ini mulai nih triknya dikeluarin. Dia mulai curhat sama si Cecil kalau dia lagi ada masalah, dia tuh lagi dalam bahaya karena pesaing bisnisnya tuh ingin mencelakai dia. Ya, dari situ dia tuh Simon banyak ngumpet dan dia nggak bisa ke London. Nah, dari situ si Simon meminta Cecil untuk membuka akun kredit card dengan limit yang mentok guys. Tujuannya supaya aktivitas dia tuh tidak terlacak oleh pesaing bisnisnya. Nah guys, sekali lagi nih, karena Cecil ini udah jatuh cinta banget atau mata dia udah ketutup, dia langsung setuju. Dan dia membuka akun kredit card American Express dengan limit yang paling tinggi sekitar 3,5 miliar rupiah untuk dikasih pakai ke Simon. Nah, dari situ sampai kira-kira sebulanan Simon abisin tuh limit kartu kreditnya dengan cara dia beli barang-barang mewah di berbagai negara. Ya, dia foya-foya guys. Nah, karena limit si kartu kredit ini udah mentok guys, si Simon ini minta lagi kepada Cecil untuk dibukain langsung 10 kredit card. Nah, di sini guys bisa dibilang apa, begonya si Cecilia ini mau-mau aja dan setuju. Akhirnya dia buka 10 kredit card untuk dipakai sama si Simon. Nah, akhirnya Simon ya makin enak, dia pakai semuanya, dimetokin semuanya sampai si Cecilia ini tuh punya banyak utang. Nah, dia tuh percaya guys kalau si Simon ini nggak mungkin nipu dia, karena kan balik lagi kalau Simon ini pangeran berlian, jadi dia punya banyak uang untuk bayar. Dan ternyata guys, semuanya ini adalah bohong. Si Cecilia tuh nggak pernah menerima uang sepeser pun. Nah, dari sini dia akhirnya baru sadar kalau oh, ternyata gue ini ketipu nih. Dan sampai akhirnya dia
terlilit utang gede banget, dia akhirnya jadi stres guys. Nah sampai akhirnya si Cecil ini lapor polisi guys. Ya tujuannya dia pengen supaya si Simon ini jangan banyak menipu wanita lain lagi. Karena ya dia lapor polisi sebetulnya percuma karena dia nggak punya bukti-bukti yang kuat untuk menangkap si Simon. Nah dari kantor polisi ini si Cecil akhirnya tahu kalau Simon ini punya nama aslinya adalah Simon Hayat. Dia asli dari Israel guys, umurnya memang 28 tahun. Dan dari situ ya Cecil jadi banyak tahu kalau Simon ini pernah dipenjara juga selama 3 tahun di Finlandia dengan kasus yang sama, yaitu penipuan kepada banyak wanita. Dan modusnya juga sama guys, dia meminta untuk ya wanita-wanita itu membuka akun kredit card untuk dia pakai. Nah guys, di saat si Cecil ini lagi stres, dia lagi terlilit utang besar yang mungkin menurut dia itu nggak masuk akal untuk melunasi utang-utang tersebut. Ternyata si Simon ini malah lagi nipu wanita lagi yang namanya tuh Pernilla, asal Swedia. Ya modusnya sama, minta buka kartu kredit, kira-kira dia menipu senilai 1,5 miliar rupiah guys. Nah guys, si Pernilla ini tuh lebih canggih, jadi dia kerjasama dengan reporter untuk mengungkap kejahatan atau modus-modusnya si Simon tersebut. Nah singkat cerita, akhirnya si Simon ini berhasil ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman selama 15 bulan penjara. Nah, somehow si Simon ini cuma menjalankan 5 bulan saja. Nah, mungkin sekarang dia udah bebas dan lagi tipu-tipu cewek lain guys. Nah untuk lengkapnya, kisah si Simon ini tuh difilmkan oleh Netflix dari sudut pandang korban-korban dengan judul Tinder Swindler. Nah guys, film ini tuh baru rilis tanggal 2 bulan 2 tahun 22 guys. Jadi menurut gua nih, hikmat yang bisa diambil dari film ini tuh, kalau kita baru kenalan sama orang atau kita mungkin jatuh cinta dengan seseorang tuh tetap harus menggunakan akal sehat guys. Apalagi pacaran jarak jauh, baru ya kenalan juga selewat doang. Ya apapun kita jangan kita kasih semuanya lah. Ya tetaplah harus pakai akal sehat supaya tidak terjadi hal-hal yang konyol seperti ini. Oke guys, demikian dulu cerita dari gua. Kalau memang suka tolong dikasih like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.